Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Rifka dengan NIM 2204379, Prodi S1 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya pada soal nomor 1 mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban saya pada soal nomor 1, tugas membahas kasus individual liabilitas jangka panjang. Pada tanggal 1 Maret 2018, PT ABC menerbitkan obligasi 9% dengan nilai nominal 5 juta. Tingkat bunga efektif 9,5%. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Maret dan tanggal 1 September. SHO ini berjangka waktu selama 3 tahun. Pada tanggal 1 Juli 2020 ditarik seluruh obligasi dengan kurs 102 sudah termasuk bunga berjalan. Diminta 1. Tentukan nilai wajar obligasi. Yang kedua, buat tabel amortisasi. Dan yang ketiga, catat seluruh transaksi sampai dengan jatuh tempo. Baiklah, kita jawab. Yang pertama, nilai wajar obligasi. Tentukan terlebih dahulu pembayaran bunga per semester, yaitu 5 juta kita peroleh dari nilai nominal dan 9 juta dari sini, dan 6/12 kita peroleh dari pembayaran karena pembayaran bunga setiap 1 Maret dan 1 September yang berarti 2 kali setahun. 2 kali setahun, 2 kali selama 3 tahun berarti 6, dan 12 merupakan jumlah bulan dalam setahun. Maka kita cari hasilnya. 5 juta dikali 9% dikali 6/12 sama dengan 225.000. Setelah kita peroleh, kita masukkan mencari nilai wajar. Nilai wajar kita cari dengan rumus pembayaran bunga dikali 1 dikurang 1 per 1 ditambah I dikali pangkat N per 1 ditambah nilai nominal dikali 1 per 1 tambah I pangkat N. Sama dengan pembayaran bunga sebesar 225.000, kita peroleh dari sini, tambah 1 ditambah 1 per 1 ditambah I. I kita peroleh dari I merupakan tingkat bunga efektif per semester. Maka tingkat bunga efektif pada soal sebesar 9,5% dibagi 2 karena sama dengan 4,75%. Kita buat di sini 4,75% dipangkatkan 6 karena N sama dengan jumlah kali bunga dibayarkan, sama dengan 2 kali dalam setahun dikali 3 tahun, maka 2 dikali 3 sama dengan 6 kali, maka pang N sama dengan 6 per 4,75% ditambah 5 juta dikali 1 per 1 ditambah 4,75% pangkat 6, sehingga kita peroleh hasil 225.000 dikali ini dari sini 5 juta 116.525.937.000 ditambah 5 juta dikali 0,75696518, maka kita memperoleh hasil sebesar Rp4.936.043.42. Oke. Selanjutnya buat tabel amortisasi. Ini adalah tabel amortisasi.
Oke. Yang pertama, kita di tanggal 1 bulan 3 2018 bunga dibayarkan pada setiap semester berjumlah sama, maka nilainya sama 225.000 seperti yang kita cari di sebelah sini. Kemudian kita utang obligasi pada 1 Maret 2018 adalah Rp4.936.043.42, kita peroleh dari sini. Kemudian pada 1 September 2018 bunga dibayarkan sebesar 225.000. Kita bisa mendapatkan beban bunga dapat kita cari dari beban bunga dapat kita gunakan rumus I dikali utang obligasi sebelumnya. Maka pada 1 September 2018 beban bunga I 4,75% dikali dengan 4.936.043.42, maka kita peroleh hasil 234.462.006. Selanjutnya, amortisasi kita peroleh dari beban bunga dikurang bunga dibayarkan. Maka pada 1 September 2018 234.462.006 dikurang 225.000, maka amortisasi sebesar 9.462.006. Setelah kita memperoleh amortisasi, kita menentukan selanjutnya kita tentukan utang obligasi pada 1 September 2018. Maka caranya Rp4.936.043.42, ditambah dengan amortisasi pada bulan 1 September 2018. Maka kita peroleh hasil ini. Dan cara tersebut kita gunakan untuk semua semester. Setelah sampai akhirnya kita bisa memperoleh hasil akhir sebesar 5 juta pada bulan 1 Maret 2021. 5 juta sama besar dengan nilai nominal yang ada pada soal. Oke, selanjutnya kita catat seluruh transaksi sampai dengan jatuh tempo. Oke, jurnal transaksinya yang pertama pada 1 Maret 2018 cash on bank sebesar Rp4.943.42 dan bond payable Rp4.936.43.42, kita peroleh dari nilai yang di sini. Oke, selanjutnya kita catat pada tanggal 1 bulan September 2018 interest expense sebesar 234.462.006. Nilai ini kita peroleh dari sini pada tabel amortisasi tanggal 1 bulan 9 2018. Oke. Selanjutnya adalah bond payable sebesar 9.462.06. Kita peroleh dari sini pada tabel amortisasi tanggal 1 bulan 9 2018 9.462.06. Selanjutnya cash sebesar 225.000. Kita juga peroleh dari tabel amortisasi. Oke, selanjutnya pencatatan di tanggal 31 bulan 12 2018. Interest expense sebesar 156.607,67 kita peroleh dari
2/6 dikali 9,5% dikali 4,945. Nilai ini kita dapatkan dari tabel amortisasi nih pada bulan 1/9/2018. Kenapa kita 2/6? Karena bulan yang berlalu baru 2, makanya bikin 2. Dan ini besaran bunga efektif. Maka kita kalikan 2. Maka kita peroleh hasilnya segini dan kita tulis di sini 156.607,67. Selanjutnya interest payable kita punya 150.000 dan bond payable kita peroleh dari 4/6 dikali 9.911,06. Nah, hasil itu 9.000 tadi kita peroleh dari sini. Maka kita peroleh hasil sebesar 6.607,67. Selanjutnya di bulan 1 Maret 2019 interest expense sebesar 78.303,84. Interest expense kita gunakan rumus 2/6 dikali 234,911,51. Hasil tersebut kita peroleh dari tabel amortisasi. Sebentar, yang ini 1 Maret 2019. Setelah itu kita tuliskan di sini. Selanjutnya interest payable. Interest payable kita 150.000 karena sebelumnya kita punya interest payable 150.000 dan bond payable sebesar 3.303,84 dan cash sebesar 225.000. Selanjutnya 1 September 2019 interest expense sebesar 235.382,31. Oke, nilai ini kita peroleh dari tabel amortisasi. Ini dapat kita lihat. Oke. Selanjutnya bond payable kita juga peroleh dari sini 75 pada 10.382 pada 1/9/2018 10.382,31. Oke, di sini. Kemudian cash sebesar 225.000. Selanjutnya pada 31 Desember 2019 interest expense sebesar 157.250,31. Interest payable sebesar 150.000 dan bond payable sebesar 7.250,31. Interest expense dapat kita cari menggunakan rumus 2/6 kali 9,5% dikali 4.965.799,30. Kita dapat di tabel amortisasi. Oke, maka kita peroleh nilai interest expense pada 31 Desember 2019 sebesar 157.250,31. Oke. Selanjutnya 1 Maret 2020 interest expense sebesar 78.625,16. Maka kita gunakan rumus 2/6 kali 235
875,47 2 per 6 ini dikali 2 per 6 dikalikan nilai ini, maka kita peroleh nilai sebesar 78.000. Selanjutnya interest payable sebesar 150.000, bond payable 3.625,16, dan cash sebesar 225.000. Selanjutnya pada 31 Januari 2020 interest expense sebesar 7.594, kita gunakan rumus 4 per 6 dikali 11.392,05. Kita dapatkan nilai pada tabel amortisasi. Setelah itu kita peroleh nilai sebesar ini. Selanjutnya interest expense sebesar 150.000 dan bond payable sebesar 4.964.269,47. Nah, hasil ini kita cari dulu perhitungan soal penarikan obligasi. Kurs penarikan sebesar 5.100.000 kita peroleh dari 102% karena pada soal telah dituliskan 102 sudah termasuk berjalan. Selanjutnya maka kita peroleh dari 102 dikali nilai nominal 5 juta, 5.100.000. Kemudian bunga berjalan 4 per 12 dikali 9% dikali 5 juta, 150.000. Maka harga penarikan sebesar 5.100.000 dikurang 150.000 yaitu 4.950.000. Selanjutnya nilai buku obligasi sebesar 4.984,263,47. Jumlahnya kita peroleh dari total dari seluruh bond payable dan maka kerugian atas kenaikan obligasi sebesar 34.269,47. Kita lanjut, interest expense 150.000, bond payable 4.984, kita peroleh dari sini. Loss on withdraw sebesar 34.269,47, kita peroleh dari sini. Maka cash and bank 5.100.000. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.